رحمة ودواء والقلب من نور ارتوى ملك الحبيب روحي. Oke, jadi kali ini tuh kita akan membahas tentang hakikat manusia. Tentang kenapa sih manusia tuh banyak yang melanggar peraturan. Kenapa masih banyak manusia yang melanggar norma-norma sosial, lingkup di lingkungan masyarakat, dan juga norma-norma agama. Dan apakah manusia tersebut memiliki kelainan? Tapi kalau memiliki kelainan, kenapa banyak manusia yang seperti itu? Kita akan coba bahas tentang problematika seorang manusia ini. Tentunya dari sumber-sumber terpercaya, dari jurnal, dari kajian-kajian yang saya tonton, dari almarhum Syekh Al-Jaber dan juga Gus Baha. Yuk simak videonya, let's get start. Oke, mengapa manusia banyak melakukan pelanggaran, baik pelanggaran dari segi norma agama maupun norma sosial? Pada dasarnya, manusia emang diciptakan itu berbeda dengan makhluk yang lain. Kenapa begitu? Karena manusia ini dikaruniai oleh Allah karunia yang sangat luar biasa dan tentunya sangat mulia, yaitu akal. Itu berlaku kalau akal ini digunakan dengan baik dan benar. Tapi, di sisi lain, manusia juga mempunyai ego, yang mana hal itu bisa mempengaruhi pola pikir kita atau akal kita. Dia bisa menguasai nafsu manusia, sehingga akal yang tadinya berfungsi dengan baik, hanya karena ego itu akal akan jadi buyar. Sehingga akal yang tadinya berfungsi dengan baik, akal ini akan mempengaruhi pikiran kita, jadi akan lebih dikuasai oleh ego daripada akal. Dan dia adalah manusia yang keras kepala, susah untuk diarahkan, susah untuk dinasihati. Jadi beliau ini cuman akan percaya sama dirinya sendiri, dia gak akan patuh dengan aturan lingkungan atau norma-norma yang ada. Dia cuman akan nurut dengan apa yang dia senangi dan apa yang dia mau. Bahkan bisa saja manusia ini melanggar aturan-aturan yang udah ditetapkan oleh Tuhan. Nauzubillahi. Karena pada dasarnya dia itu udah dikuasai oleh ego, alias dia keras kepala, susah untuk dikendalikan, susah untuk diarahkan, kalbunya tertutup, dia susah banget nerima saran-saran dari orang tuanya, mungkin orang-orang sekitar maupun orang-orang yang berusaha mengarahkan dia ke jalan yang lebih benar. Karena dia mulai terbiasa, dia sering melanggar aturan-aturan yang dibuat oleh lingkungan, sehingga dia juga tidak akan peduli dengan norma-norma yang ada di sosial, terutama juga norma agama. Susah memang mengendalikan orang yang susah untuk dikasih tahu, susah untuk diarahkan ya, yang liar seperti itu. Cara mengatasi manusia agar manusia kembali kepada hakikatnya, karena kan manusia-manusia seperti itu sebenarnya agak kurang pas ya kalau disebut sebagai manusia, karena beliau susah diatur, sama aja seperti hewan. Makanya kita cari cara gimana sih ngatasi manusia tuh biar dia tuh bisa nurut, dia tuh bisa patuh sama aturan lingkungan, norma sosial, norma agama. Oke, karena sebagian besar pola pikir dan akal manusia itu dikuasai oleh nafsu dan juga egonya. Menurut riset yang saya baca di jurnal rumashow.com, salah satu caranya adalah dengan menundukkan hawa nafsu demi mengikuti ajaran Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yaitu dengan cara paksa diri kita untuk melakukan ajaran-ajaran yang telah diajarkan oleh Nabi kita. Dengan begitu kita akan mulai terbiasa, kita akan mulai adaptasi dengan yang namanya aturan. Kenapa sih kita harus mencontoh Nabi Muhammad? Ya karena melakukan suatu tindakan atau perilaku itu berdasarkan apa yang sudah diatur dalam norma, entah itu norma agama, norma sosial. Rasulullah SAW pun bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi. Tidaklah beriman salah seorang di antara kalian sampai ia menundukkan hawa nafsunya untuk tunduk pada ajaran yang aku bawa. Makna hadis tersebut menurut Ibnu Rajab Al-Hambali, kita dikatakan memiliki iman yang sempurna yang sifatnya wajib. Dan ketika kita tunduk kepada ajaran Rasulullah SAW, mengikuti perintahnya dan menjauhi larangannya, serta mencintai perintah dan membenci setiap larangan.
Sementara itu, menurut Gus Muafik yang dalam kajiannya, beliau mengatakan bahwa memang manusia itu kebanyakan sangat mengagungkan duniawi. Kayak hidup foya-foya, hidup semaunya sendiri, dia bakal melakukan apa saja yang menurut dia itu membuat dia senang. Entah itu merugikan dirinya sendiri, merugikan orang lain, melanggar norma lingkungan, norma sosial, bahkan norma agama. Maka beliau menegaskan bahwa betapa pentingnya seseorang itu mempunyai iman yang kuat dan juga kesadaran normal yang benar-benar waras. Lalu kalau kita udah mulai terjebak dalam kehidupan yang liar, kehidupan yang tidak ada aturan, nah berikut adalah langkah-langkah kita kembali ke dalam lingkup peraturan. Hal ini disampaikan oleh almarhum Syekh Ali Jaber dalam kajiannya, bahwasanya manusia perlu sadar diri bahwa manusia hidup di lingkup masyarakat dan sosial, yang mana tentunya di dalam lingkup tersebut memiliki aturan dan norma yang berlaku dan telah ditetapkan. Sadari bahwa kita hidup di lingkungan tersebut, berarti kita harus memaksakan diri kita untuk kita harus belajar patuh terhadap aturan nih gitu. Karena aturan ini dibentuk tentunya udah melalui musyawarah di lingkungan tersebut atau organisasi tersebut, yang mana aturan ini bakal menguntungkan kita karena kita tidak merugikan diri sendiri, tidak merugikan orang lain. Lalu bagaimana cara mengembalikan diri kita ke lingkup peraturan di norma agama? Itu kita sangat perlu adanya perbaikan hubungan dengan Tuhan kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita tahu bahwa larangan yang telah ditetapkan Allah itu benar-benar tidak boleh dilanggar, karena itu juga akan merugikan kita maupun orang lain. Dan terus optimis, kita berusaha menjadi lebih baik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan pernah putus asa untuk mendapatkan rahmat dan juga ampunan dari Allah, karena sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun dan Maha Penyayang di setiap hambanya, meskipun hambanya itu melampaui batas dalam arti berlumuran dosa. حب النبي رحمة ودواء والقلب من